Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Apa kabar teman-teman? Maaf ya, ini lama nggak ambil video, nggak ngevlog. Hari ini aku ngevlog karena keluarga majikan lagi berduka ya teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbah Bos, kakek yang saya rawat, meninggal dunia pada hari Sabtu, dan semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan diampuni segala dosa-dosanya ya teman-teman ya. Terima kasih masih setia sama saya di sini, karena hari ini tuh aku sama majikan itu datang untuk ngurus ini ya, surat-suratnya simbahnya untuk kremasi, pembakaran si Mbah Bos lah intinya ya, cari hari dan tanggal. Intinya sekarang ini lagi sibuk mengurus almarhum di di sini. Jadi tempatnya itu seperti ini teman-teman, tempatnya sepi sekali, nggak ada ini ya, nggak ada orang sama sekali. Agak lumayan ngeri ya. Ini teman-teman ya, bisa lihat di sini tuh, lihat. Nah, seperti ini. Ini tempat ngurus beliau. Karena kalau sudah di rumah sakit itu enggak bisa dikunjungin lagi ya teman-teman, karena pandemi ini. Jadi ya harus nunggu di rumah lah intinya, sampai menunggu tanggal kremasinya. Di atas sana nggak ada manusia, cuma ada beberapa orang. Ini aku sama bos saya yang perempuan, tapi saya kemana-mana ikut, soalnya saya takut orangnya di rumah sendiri. Saya takut, masih inget-inget si mbahnya, karena mbahnya itu meninggal pas ini ya teman-teman, pas saya rawat ya, nggak di tangan saya, paling nggak itu pas posisi ini apa namanya, di rumah, dalam keadaan dilarikan ke rumah sakit. Belum sampai rumah sakit itu udah meninggal dunia. Tempatnya ngeri, belum ada ini, belum ada orang. Nggak tahu teman-teman ya, ini tempat apa, aku juga belum berani tanya sama majikan. Apa ya teman-teman semua itu, di ruangan ini benar-benar saya itu banyak menyimpan kenangan ya sama Mbah Bos. Kadang-kadang walaupun saya sadari ya, namanya orang tua itu kadang-kadang ya marah-marah sama aku, begitupun juga saya sebaliknya lah. Kadang saya juga emosi tuh marah-marah sama mbahnya, soalnya mbahnya itu bandel kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau sudah nggak ada ini, rasanya benar-benar kehilangan ya. Sampai malam itu saya nggak bisa tidur. Malam pertama beliau meninggal itu saya ditemenin sama Erik, sahabat saya yang dari NTT itu, 1 malam nggak tidur, dia nemenin aku, nggak boleh matiin HP-nya. Terus malam kedua dan berikutnya itu anak saya. Jadi saya itu malam-malam banyak meninggal itu bener-bener bukan takut ya, tapi inget waktu dia manggil-manggil, dia minta ini minta itu, bawelnya gitu, jadi inget gitu. Sampai
anak saya yang pertama itu sampai ngomong, kok penakut katanya. Ya gimana, namanya juga tiap hari ini ya, sampai di pondokan dia ngaji tuh, jangan matiin HP-nya nak, mama butuh teman aku, karena gimana ya, namanya mbahnya itu baik, baiknya minta ampun. Ini dari urutan majikan yang paling super baik ini ya. Terus ini teman-teman, saya ingat lagi ya, ingatnya itu kenapa, majikan padahal anaknya 6, tapi tidak menjamin kalau anak-anak itu kalau beliau meninggal tuh bisa kumpul semua. Jadi waktu mau dikremasi dan waktu mau disembayangin pun kadang-kadang saya yang sering menangis, diem. Untung saya pakai topi, saya menangis. Ya Tuhan, kalau orang banyak anak tuh nggak menjamin kita itu pas waktu meninggal itu semuanya kumpul. Cuma ada 2 orang, 7 orang sama keluarga yang deket-deket aja, jadi cuma 14 orang dan saya. Bayangkan dari sekian keluarga loh, dan bener-bener gak ada air mata, cuma saya aja yang menangis karena gimana ya, kasihan. Sebenarnya kayak saya juga gak ingin ya teman-teman, gak ingin jauh dari keluarga saya, termasuk orang tua, tapi keterpaksaan lah yang harus meninggalkan mereka di Indonesia, dan kita harus bekerja di luar negeri juga untuk mereka, untuk beliau yang di Indonesia. Jadi kan begini teman-teman, maaf ya, terbawa dari hampir 1 bulan. Jadi saya murung gitu kak, merasa kehilangan bapakku sendiri gitu. Apalagi pas beliau meninggal itu, dari sekian anaknya tuh nggak ada yang datang gitu. Jadi sedih gitu loh. Apalagi waktu pas penghormatan saya itu diminta sama keluarganya. Ya saya doakan mudah-mudahan Mbah Bos dan diterima di sisinya dan tenang di alamnya. Udah ya teman-teman, mungkin ini video saya yang terakhir waktu di sini, di mbahnya ini. Walaupun tempatnya seperti ini kayak di Indonesia, tapi saya nyaman selama kurang lebih hampir 4 tahun. Disinilah saya. Ya, beginilah teman-teman ya, nampak dari kamarnya si Mbah Bos yang sudah di surga lah ya. Jadi ini detik-detik terakhir aku di sini, dan saya tuh berusaha gimana ya, maksudnya ngomongnya itu berusaha tenang gitu, seperti merasa kehilangan seorang bapak ya. Kalau saya soalnya walaupun saya masih sebentar di sini, tapi rasanya tuh sudah benar-benar udah lama gitu. Ini tempat tidurnya teman-teman ya, sekarang jadi seperti ini. Ini mbahnya udah nggak ada. Ini di sini dari mulai sakit, mulai sehat, nggak sakit sih sebenarnya, mulai sehat dan sampai ajal menjemput tuh saya selalu ada buat si Mbah Bos ya. Sampai kremasi, sampai semua, saya tuh bukan diperlakukan sebagai pembantu, malah sebagai anak ya. Salut lah sama keluarga di sini. Ini aku akan bersihin, kadang-kadang ya teringat mbahnya tidur di sini tuh, rasanya pengen nangis ya kadang-kadang ya, sebagai ini apa, sebagai kenangan lah intinya. Gak kuat sebenarnya, kasihan teman-teman ya, masih teringat bapak saya yang di Indonesia. Maaf teman-teman. Saya tuh kerja di sini tuh baru kontrak kedua ya, 3 tahun 7 bulan, maksudnya udah mau finish, mendekati finish antara bulan 10, tapi mbaknya sudah pulang ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi intinya harus ikhlas ya.
Nih alat-alatnya Simba, nggak apa-apa ya teman-teman, berantakan. Saya tuh orangnya nggak pernah ini ya, cuma buat kenangan aja ya. Seperti ini sekarang sudah ini dulu tempat tidur saya yang di sini, terus mbahnya sakit pindah ke bawah sini karena ranjangnya ini kan bisa dinaik turunkan itu loh, maksudnya seperti itu. Dan ini semua kamar-kamar itu sudah kosong teman-teman ya, udah nggak ada apa-apanya. Ini dulu barang-barangnya Simba, dari alat-alat tuh semua udah dibuang. Pokoknya sekarang sudah kayak rumah nggak ada penghuninya, maksudnya udah kosong, udah nggak ada lah. Ini nanti saya mau buang semua, termasuk ranjang ini semua, ini nanti saya bongkar semua, saya buang. Nah disinilah teman-teman ya, udah nggak ada apa-apa ya. Ini koper yang ntar saya bawa pulang, intinya maksudnya saya bawa keluar. Nah seperti ini teman-teman ya keadaan rumah saya, biar menjadi kenangan. Kecil rumahnya tapi saya nyaman di sini. Udah, makasih ya teman-teman udah mengikuti saya dan channel Kiki Lare Banyuwangi. Semoga kalian selalu dihindarkan dari mara bahaya dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa.